menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik. Genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK dan saya menyatakan berhenti. Dari mana Firly mendapatkan dokumen itu? Jangankan mendapatkan dokumen, masuk ke gedung KPK saja, itu dia disamakan dengan masyarakat. Selasa 19 Desember 2023 menjadi titik balik karir Firly Bahuri. Hakim Tunggal Imelda Herawati menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Firly Bahuri. Hakim menilai dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 24 November 2023 lalu kabur alias tidak jelas. Ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan pra-peradilan akur. Maka hakim berpendapat bahwa dasar permohonan pra-peradilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obskur libel. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan hakim tersebut, praktis, penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang disangkakan kepada Firly Bahuri tetap berlanjut alias jalan terus. Pupus sudah upaya Firly untuk lepas dari jerat status tersangka. Pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hari ini, Selasa 19 Desember 2023, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati telah membacakan putusan dari permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menolak permohonan dari pra-peradilan dari Firly Bahuri. Salah satu alasan dari ditolaknya permohonan ini adalah Firly Bahuri ini tidak hanya mengajukan terkait penetapan tersangkanya secara formil namun juga material, mengingat bahwa tim kuasa hukum dari Firly Bahuri ini juga turut membawa dokumen penyidikan KPK terkait dengan kasus korupsi DJKA. Padahal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai tidak ada cacat dalam penetapan status tersangka tersebut. Itu sebabnya mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini meminta penyidik Polda Metro Jaya segera menahan Firly Bahuri. Kita lihat saksinya ya 100 lebih gitu ya. Kemudian ahlinya juga banyak. Ya, kemudian barang bukti juga sudah disampaikan. Artinya untuk alat bukti yang cukup, saya pikir bukan hanya cukup ya, tetapi juga sudah seperti lautan fakta, gitu kan. Jadi istilahnya saya pikir tidak ada hal yang krusial ya, yang menurut saya ya bisa membuat penetapan tersangka itu tidak sah. Yudi Purnomo justru menengarai pra-peradilan Firly Bahuri sebenarnya hanyalah jurus pasang kuda-kuda. Modus ini lazim dipakai para tersangka untuk menjajaki bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Tetapi memang terkadang pra-peradilan itu juga digunakan ya oleh para tersangka untuk mengintip, tanda kutip, penyidik punya apa sih? Seperti tadi saya sampaikan bahwa penyidikan rahasia. Kita bisa melihat bagaimana keyakinan penyidik ya, mereka melapis 3. Gratifikasi,
pemerasan dan penerimaan suap. Seperti itu, Pak. Terseretnya purnawirawan polisi berbintang 3, Firly Bahuri, dalam dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi begitu menyedot perhatian publik. Sebab orang nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi nyatanya justru diduga bermain mata dengan pihak yang berperkara korupsi. Sebagai orang nomor 1 di lembaga anti rasuah, semestinya Firly menggulung semua praktik-praktik korupsi di lembaga negara. Namun nyatanya Firly justru diduga menerima gratifikasi. Berbagai upaya perlawanan juga dilancarkan Firly demi membatalkan status tersangka terhadap dirinya. Tidak hanya gugatan pra-peradilan, Firly juga bolak-balik mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Menurut saya sih kasus ini memiliki kejanggalan sih, Mas, karena udah 3 kali dipanggil sama Polri kan, sedangkan Polri nggak menahan Firly, jadi kayak ada rahasia di antara kedua kubu itu, antara KPK dan Polri sama-sama memiliki rahasia tersebut sih, Mas, menurut saya. Jadi menurut saya Polri harus segera menahan Firly sih, itu aja sih. Kalau menurut saya pribadi sih ya harusnya ditahan sih, Mas, ya. Apalagi saya juga sempat baca beberapa komen di postingan gitu kan. Kok nggak ditahan sih, nggak ditahan-tahan padahal udah beberapa kali diperiksa. Nah, kalau baca komentar netizen sih pada curiga ya. Cuman saya sih nggak bisa berkata apa-apa. Cuman kalau menurut saya pribadi sih harusnya ditahan ya, Mas, ya, yang udah-udah. Gitu. Kalau ditahan, masalah soal ditahan apa enggaknya ditahan dia, menurut gue sih sudah sepantasnya dia ditahan ya. Kalau dia memang bersalah, dia harus ditahan gitu. Hingga saat ini, Firly sudah 42 hari menyandang status tersangka, namun penyidik Polda Metro Jaya belum juga melakukan penahanan. Mantan pucuk pimpinan KPK ini nampaknya diberikan beragam keistimewaan dan jalan yang lempang untuk membela diri dan memoles citranya yang sedang terpuruk. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Tolong tidak ada yang mengembangkan, membangun opini, menghakimi seseorang itu bersalah. Di tengah gonjang-ganjing perkara tindak pidana yang tengah membelit dirinya, rupanya Firly tak mau kehilangan muka. Ketua KPK nonaktif ini memilih tanggal cantik untuk meletakkan jabatannya. Rabu 20 Desember 2023 lalu, genap 4 tahun, Firly dilantik menjadi Ketua KPK. Di tanggal yang sama, Firly akhirnya mengundurkan diri. Genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Sehari sebelumnya, usai gugatan pra-peradilannya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Firly menggelar konferensi pers. Mantan Ketua KPK periode 2019-2023 ini meminta publik tidak buru-buru menghakimi dirinya bersalah. Penjelasan cukup, saya kira rekan-rekan banyak mengikuti. Tolong ini disampaikan lagi rekan-rekan, permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Tolong tidak ada yang mengembangkan, membangun opini, menghakimi seseorang itu bersalah. Kita patuhi azas praduga tak bersalah. Secara tersirat, Firly juga menyebut dirinya menjadi korban kriminalisasi hukum sebab tidak ada bukti untuk dijerat sebagai tersangka. Dari keterangan yang saya dapatkan saat di pra-peradilan dari pengacara saya, ada 91 orang saksi. Dan itu diakui oleh Polda Metro Jaya, tidak ada satupun saksi yang melihat, mengetahui, mendengar, ataupun mengalami. Saya kira itu saja.
Makasih ya. Terima kasih ya. Waduh, luar biasa ini. Waduh. Kalau kita harus pilih kepala. Oh, nggak ada putri gimana? Nomor 3 kali Pak. Oh iya, nomor 2. Gratifikasi adalah akar dari korupsi. Kalau orang nomor 1 di lembaga anti korupsi disangkakan dugaan tindak pidana gratifikasi, tentu saja bukan hal yang sepele. Sungguh ironis, janji anti korupsi justru dicederai oleh pimpinan KPK sendiri. Di akhir sambutan, perkenankan kami untuk menyampaikan 2 buah bait pantun. Kejujuran dijunjung tinggi, sederhana terpatri sehari-hari. Mari kita turut melibatkan diri dalam upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi. Firly Bahuri memang syarat kontroversi. Segala cara ditempuh demi lolos dari jerat tersangka. Di persidangan pra-peradilan 11 Desember lalu, kuasa hukum Firly membawa bukti dokumen kasus suap Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sedang digarap oleh KPK. Dokumen penyidikan dibawa untuk membuktikan silang sengkarut antara Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, dengan pimpinan KPK. Karyoto disebut telah mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi di DJKA. Indonesia Corruption Watch menyebut pembuktian dengan dokumen penyidikan korupsi DJKA adalah langkah blunder. Sebab Firly Bahuri patut diduga telah mengakses dokumen secara tidak sah dan membocorkan penyidikan KPK. Poin yang kita kritisi adalah dari mana Firly mendapatkan dokumen itu. Firly saat ini berstatus sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif. Ketika ada frasa nonaktif, maka akses Firly jangankan mendapatkan dokumen, masuk ke gedung KPK saja, itu dia disamakan dengan masyarakat. Apalagi dia bisa mengakses dokumen tersebut. Oleh sebab itu, penting dilakukan audit di KPK untuk menelusuri dari mana kebocoran informasi dan dokumen sehingga Firly bisa dengan mudah membawa dokumen itu ke proses persidangan. ICW juga menilai tudingan Firly tentang cawe-cawe Kapolda Metro Jaya yang menjerat dirinya tak beda dengan peradilan jalanan. Ya, itu adalah template argumen dari para tersangka korupsi. Jadi tidak ada bedanya Firly Bahuri dengan tersangka-tersangka yang biasanya mengenakan rompi orange di KPK lalu diwawancarai teman-teman jurnalis. Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tidak usah percaya apa yang dia sampaikan. Atau lebih baik kita berpikir objektif saja, jika memang dia merasa tidak bersalah, silahkan buktikan di pengadilan tindak pidana korupsi. Firly Bahuri sudah dinyatakan nonaktif sebagai Ketua KPK, namun masih bisa mengutak-atik dokumen dan informasi di tubuh KPK. Benarkah Firly Bahuri adalah duri dalam daging? Ataukah justru raja di Komisi Pemberantasan Korupsi? Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Sidang pelanggaran etik Firly Bahuri akhirnya digelar Rabu 20 Desember lalu. Namun Firly Bahuri sebagai terperiksa dugaan pelanggaran etik justru tidak hadir. Hari ini sidang etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri untuk pertama kalinya digelar. Nah, sebelumnya memang Firly Bahuri meminta untuk menunda sidang etiknya dengan alasan mengikuti proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang kemarin juga sudah diputuskan bahwa gugatannya tersebut tidak dapat diterima.
Itu artinya status Firly sebagai tersangka tetap sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nah, menurut keterangan dari anggota Dewan Pengawas KPK, hari ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan 12 orang saksi yang terdiri dari pihak internal maupun eksternal KPK, termasuk 4 orang pimpinan KPK. Dan juga tadi dari yang saya amati, ada juga hadir mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang datang dan memberikan keterangan sebagai saksi. 11.12 pada sidang putusan etik tanggal 27 Desember 2023, lagi-lagi Dewan Pengawas KPK membacakan vonis tanpa kehadiran Firly Bahuri. Setelah memeriksa 24 orang saksi, dalam putusannya, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menjatuhkan sanksi berat kepada mantan pimpinan tertinggi Komisi Anti Rasuah. Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Firly diganjar sanksi berat, yaitu diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Firly Bahuri terbukti telah menukar falas senilai 7,8 miliar rupiah dan tidak melaporkan penggunaan rumah Kertanegara nomor 46. Dalam kurun waktu tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2023 yang jumlah keseluruhannya sekitar 7.841.701.500 rupiah. Bahwa sejak bulan Maret 2020 terperiksa dan atau keluarganya beberapa kali telah menggunakan rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang sedang disewa oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji, dan terperiksa mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Yuwana Darmaji untuk rumah tersebut. Sehari berselang, berdasarkan putusan Dewas KPK, Presiden Joko Widodo lewat Kepres nomor 129 tahun 2023 resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Celakanya, meski sudah berstatus tersangka dan nonaktif sebagai ketua KPK, nyatanya Firly masih leluasa mengakses dokumen dan informasi penyidikan. Fakta ini memunculkan kekhawatiran kuatnya cengkraman Firly di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, kondisi KPK saat ini adalah buah pelik dari produk Undang-Undang KPK yang amburadul. Sejalan dengan azas praduga tak bersalah, pimpinan KPK yang terjerat kasus hukum harus diberhentikan sementara hingga ada putusan. Namun celakanya, hak-haknya sebagai insan KPK
juga tidak dicabut. Kondisi ini berpotensi memunculkan tarik ulur konflik kepentingan dan independensi KPK. Aturannya memang seperti itu, tapi menurut saya aturan itu juga ngaco. Sebaiknya kalau sudah ada sebuah perkara seperti ini, apalagi perkaranya ini kan korupsi ya, dan dia sendiri dari pimpinan KPK gitu ya, lembaga yang mengurusi pemberantasan korupsi. Harusnya sih ketentuan semacam ini diubah. Jadi ini ketentuan yang ngaco. Jadi seandainya kita sekarang mau bilang hentikan misalnya tunjangan dan lain sebagainya untuk dia, ya secara peraturan perundang-undangan memang masih harus dilakukan gitu. Jadi memang peraturan perundang-undangan itu yang ngaco. Harusnya di stop begitu dia mengalami persoalan seperti ini yang sebenarnya adalah masalah hukum, apalagi masalahnya di tipikor juga. Jadi memang undang-undang yang mengatur tentang KPK yang direvisi pada 2019 itu memang mengatur kalau pimpinan KPK itu tersangka, dia harus langsung diberhentikan sementara. Jadi nanti kalau sudah ada putusan baru dia diberhentikan. Nah ketika dia diberhentikan sementara maka harus ada yang menggantikan memang. Nah yang menggantikan itu harusnya diambil dari calon-calon yang waktu itu diberikan ke DPR namanya oleh panitia seleksi yang dibuat oleh Presiden. Jadi ada 10 nama kan biasanya kan. Kemudian nanti 5 dipilih oleh DPR. Nah kalau 1 dipecat ini dari 5 yang sisa nih harusnya naik gitu. Lili Pintauli Siregar dulu waktu itu seperti itu juga. Nah sekarang ada 1 lagi yang diberhentikan, yang ini naik. Penanganan perkara Firly di bawah penyidik Polda Metro Jaya seakan tak berdaya untuk segera menahan Firly Bahuri. 3 kali Firly diperiksa sebagai tersangka. Pertama, Jumat 1 Desember, berlanjut Rabu 6 Desember, dan terakhir pemeriksaan 10 jam pada Rabu 27 Desember. Firly tetap melenggang bebas. Lalu mengapa polisi belum juga menahan Firly Bahuri? Apakah penyidik kurang bertaji? Ataukah Firly memegang kartu as hingga Firly tak kunjung ditahan? Tujuan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka saudara FB pada hari ini adalah adanya kepentingan atau hak daripada tersangka saudara FB untuk menambahkan saksi yang meringankan atau added charge ya, yang baru di luar yang telah diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 1 Desember 2023 yang lalu. Maka dari itu rencana tindak lanjut akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi added charge yang dilakukan atau telah diajukan oleh tersangka saudara FB. Firly Bahuri adalah representasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri adalah simbol tegaknya hukum memberangus praktek korupsi yang mengakar di negeri ini. Namun nyatanya, mandat anti korupsi itu tidak dijalankan dengan benar. Bahkan sebaliknya, publik dikhianati hanya demi gratifikasi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.